Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Gagal menyalip truk tangki, pemotor di Jombang tewas tertabrak truk tangki BBM. Membacok pemuda saat pawai di Probolinggo diringkus polisi. Pelaku marah, korban berkomunikasi mesra dengan istri pelaku. Terpergok mencuri 25 kg asam, 2 maling di Bangkalan babak belur dihajar warga. Ya, pelaku pembacokan seorang pemuda saat pawai karnaval di Probolinggo dibekuk polisi di rumahnya. Motifnya karena tersangka memergoki obrolan mesra korban di pesan singkat dengan istrinya. Dani usia 31 tahun dibekuk anggota Buru Sergap Polres Probolinggo Kota di rumahnya di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Probolinggo, Senin malam. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembacokan terhadap Muhammad Andre, 23 tahun, di sebuah pawai karnaval di Jalan Raya Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo sehari sebelumnya. Tersangka langsung digelandang ke Mapolres Probolinggo Kota dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan sebelum pembacokan, tersangka memergoki obrolan mesra korban di pesan singkat kepada istrinya. Seketika itu, api cemburu membakar hatinya dan tersangka langsung mencari korban ke sejumlah tempat. Tersangka baru dapat menemukan korban Minggu malam saat berlangsungnya pawai karnaval di Jalan Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto. Hingga terjadi penganiayaan dengan senjata tajam. Sudah kita amankan, yaitu saudara DEP, laki-laki berusia 31 tahun, pekerjaan wira swasta, dengan alamat Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Untuk waktu penangkapan sendiri, ini terhadap pelaku atau tersangka berhasil kita amankan pada hari Senin, tanggal 1 September 2025 pada pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari. Sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah celurit, pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian disita polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal penganiayaan berat, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, Muhammad Andri, korban, masih dirawat intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Korban mengalami luka sabetan celurit di sekujur tubuh. Minggu 31 Agustus 2025, seorang pemuda dibacok pria tak dikenal di tengah iring-iringan pawai karnaval perayaan Hari Kemerdekaan di sepanjang Jalan Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo. Aksi pembacokan brutal itu sempat terekam video salah seorang warga yang tengah berada di atas truk pengangkut sound system. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong Sidoarjo dan Satreskrim Polres Mojokerto mengekshumasi makam bayi yang diduga hasil aborsi. Selain kain putih penuh bercak darah, petugas juga menemukan serpihan tulang belulang yang terbungkus plastik. Gundukan tanah atau makam bayi dengan taburan bunga yang berada di area TPU Dusun Sumber Piji, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto tersebut dibongkar petugas gabungan dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Porong Sidoarjo dan tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto Selasa petang. Petugas membongkar makam bayi ini karena diduga hasil aborsi. Saat pembongkaran makam, petugas menemukan selembar kain putih penuh bercak darah dan menemukan serpihan tulang yang terbungkus plastik. Temuan tulang dengan kondisi hancur itu diperkirakan adalah tulang janin berusia lebih dari 3 bulan yang dikeluarkan paksa dari kandungan.
Hasil temuan yang telah dikumpulkan lalu dibawa untuk diuji laboratorium. Ada dugaan mengarah pada kasus abortus. Nah, itu sudah hasilnya sementara. Ya kita kan hasilnya kan masih menunggu pemeriksaan laboratorium. Tadi itu semua kan diambil sampel-sampelnya untuk dilakukan di laboratorium. Apa aja yang diambil Pak sampelnya? Ya tadi adalah sisa tulang belulang ya, sama ada beberapa bercak yang kami duga itu adalah bercak darah. Apa sudah bisa diketahui Pak bahwa ini korban aborsi begitu? Oh belum. Kita kan aborsi itu kan adalah bahasa hukum, bukan wewenang saya untuk menjelaskannya. Ya kalau ada tulang belulangnya kan sudah mengarah ke sana. Artinya sudah bayi berarti ya Prof? Ya. Jumat 29 Agustus, warga di Dusun Sumber Piji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dihebohkan dengan adanya makam misterius di TPU setempat. Warga yang curiga dengan keberadaan makam tanpa nisan tersebut melapor ke polisi. Dari serangkaian penyelidikan, Satreskrim Polres Mojokerto akhirnya melakukan ekshumasi untuk memastikan makam bayi. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Dua komplotan maling menjadi bulan-bulanan masa lantaran terpergok menjara 1 karung asem milik warga di Tanjung Bumi, Bangkalan. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk massa. Dua pelaku berinisial RS dan FD menjadi bulan-bulanan warga Tanjung Bumi, Bangkalan, usai tertangkap basah mencuri asam. Pelaku dipergoki langsung oleh pemiliknya saat akan mengangkut 1 karung asam di gudang. Mengetahui ada pencuri, korban langsung berteriak maling hingga mengundang perhatian warga sekitar dan mengepung pelaku. Warga yang geram langsung menghujani pelaku dengan bogem mentah. Beruntung anggota Polsek Tanjung Bumi yang segera tiba di lokasi segera mengamankan pelaku dari amuk massa dan membawanya ke kantor polisi. RS berpura-pura akan menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga, karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Setelah RS kembali, kemudian RS kembali lagi ke gudang milik korban. Nah, selanjutnya RS ini mengambil 1 karung asam, ya 1 karung asam dibawa. Kemudian korban melihat atau mengetahui RS membawa 1 karung asam ini. Mengetahui hal tersebut, korban teriak maling, 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 diikuti dengan anaknya dan beberapa warga. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 karung asam seberat 25 kg yang sempat akan digondol pelaku. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan.